Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayada Tafta Aunila dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan kalian semua mengenai sistem imun. Dari mulai pengertian sistem imun, jenis-jenis sistem imun, sampai ke gangguan sistem imun. Nah, sebenarnya materi yang akan kita bahas kali ini akan sangat berkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali karyawan yang kena PHK. Pertokoan, sektor pariwisata, bahkan sekolah dan instansi pendidikan pun ikut ditutup. Sebenarnya banyak sekali upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi resiko penyebaran COVID. Namun sayangnya, penyebaran virus tersebut belum dapat teratasi dengan baik. Nah, sebenarnya ada salah satu cara supaya kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Sebenarnya, apa sih sistem imun itu? Dan jenis-jenisnya ada apa aja sih? Terus gimana sih cara untuk meningkatkan sistem imun? Nah, semua pertanyaan itu akan terjawab setelah kalian nonton video ini. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen. Sistem ini mendeteksi dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus, sampai cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka. Sistem imun tersusun dari sel-sel dan jaringan yang membentuk imunitas, yaitu kekebalan tubuh terhadap infeksi atau penyakit. Bakteri penyebab penyakit atau patogen dapat masuk ke dalam tubuh kita, menghancurkan sistem imun dan menggandakan diri dalam tubuh, menghancurkan jaringan-jaringan dengan melepaskan racun. Jika kekebalan tubuh dapat dikalahkan oleh patogen, berarti tubuh kita mengalami suatu penyakit. Berdasarkan asalnya, sistem imun terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Menurut lapisannya, ada 3 lapisan pertahanan tubuh. Lapisan pertama merupakan sistem imun non-spesifik eksternal, lapisan kedua merupakan sistem imun non-spesifik internal, dan lapisan ketiga merupakan sistem imun spesifik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem imun non-spesifik eksternal. Sistem ini tidak selektif, artinya semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh akan diserang dan dihancurkan tanpa seleksi, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengingat infeksi yang pernah terjadi sebelumnya. Sistem ini merupakan lapisan pertahanan tubuh pertama yang paling luar dan bertugas melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Apa sih contoh dari sistem imun non-spesifik eksternal ini? Nah, contohnya adalah kulit dan membran mukosa. Seperti yang kita ketahui, membran mukosa melapisi beberapa organ seperti paru-paru, saluran pencernaan, serta beberapa bagian tubuh yang terpapar lingkungan luar seperti telinga, kelopak mata, dan lubang hidung. Selanjutnya yang akan kita bahas merupakan lapisan kedua pertahanan tubuh, yaitu sistem imun non-spesifik internal. Maksudnya, sistem ini akan bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini berupa sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil. Yang kedua merupakan sel pembunuh alami atau sel natural killer. Dan yang ketiga, peradangan. Sel pembunuh alami bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Kenapa diberi nama sel pembunuh alami? Karena sel-sel ini bisa langsung bereaksi untuk membunuh sel yang terinfeksi tanpa harus melakukan aktivasi, makanya disebut sel pembunuh alami atau sel natural killer. Sedangkan peradangan merupakan tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Peradangan dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul, maupun gatal-gatal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem imun spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu humoral dan selular. Sistem imun spesifik humoral adalah imunitas yang dimediasi oleh molekul di dalam darah yang disebut antibodi. Antibodi dihasilkan oleh sel limfosit B. Sedangkan sistem imun spesifik selular merupakan respon imun yang dilakukan oleh molekul-molekul protein yang tersimpan dalam limfa dan plasma darah. Imunitas ini dimediasi oleh sel T limfosit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan antara limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang,
Dan ketika sudah matang atau siap digunakan, akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Tapi, antibodi yang dihasilkan khusus untuk antigen yang merangsang produksi mereka ya. Jadi, satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Selanjutnya adalah limfosit T. Limfosit T terbentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat video ini yuk. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar bayi yang terkena penyakit campak. Campak dapat menghapus memori sistem kekebalan tubuh dan membuat kita rentan terhadap penyakit yang sebelumnya dilindungi. Para peneliti dari Harvard Medical School yang memimpin studi sains memeriksa sampel darah dari anak-anak sebelum dan setelah mendapatkan campak. Mereka menemukan virus telah menghapus 11% hingga 73% dari antibodi pelindung pasien, serta menempatkan mereka pada resiko yang lebih besar dari jenis virus dan bakteri yang sebelumnya mereka kebali. Ini berarti, campak secara efektif dapat membatalkan perlindungan yang diberikan oleh vaksin terhadap infeksi lain seperti flu atau bahkan TBC, dan wabah campak dapat menyebabkan lonjakan penyakit lain. Vaksin campak melindungi memori sistem kekebalan agar tidak dihapus oleh virus sejak awal, dan jika seseorang pasien terkena campak, mereka mungkin ingin mendapatkan suntikan untuk semua vaksin mereka sebelumnya, seperti hepatitis dan polio untuk mengurangi efek dari amnesia kebal. Nah, kalian jadi penasaran nggak sih gimana sih cara kerja vaksin? Nah, supaya lebih tahu, kita tonton video berikut ini dulu. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan,
memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Nah, campak merupakan salah satu dari gangguan atau disfungsi sistem imun. Selanjutnya, kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai disfungsi sistem imun. Yang pertama adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya, setiap orang akan mengalami gejala alergi yang berbeda-beda, tetapi ada beberapa gejala yang umum dialami oleh penderita alergi. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernapas. Oh iya, antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Yang kedua adalah autoimun. Nah, autoimun ini adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya ada penyakit artritis reumatoid, penyakit Graves, anemia perniciosa, penyakit Addison, dan DM tipe 1. Selanjutnya adalah isoimunitas atau aloimunitas. Kalian pernah dengar istilah isoimunitas? Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan darah atau organ, ada serangkaian tes yang harus dijalani untuk mengetahui tingkat kecocokan antara organ dan penerima. Selanjutnya adalah cara meningkatkan sistem imun. Cara meningkatkan sistem imun ada banyak. Yang pertama yaitu tidur yang cukup. Kurang tidur atau terlalu letih dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi siapa saja untuk memenuhi durasi tidur masing-masing. Untuk orang dewasa, durasi tidur yang disarankan yakni 7-9 jam tiap malam demi kesehatan tubuh. Yang kedua adalah menghindari stres dan bersikap rileks atau santai. Stres merupakan salah satu sumber penyakit. Semakin tinggi stres, semakin sedikit antibodi dan sel darah putih yang dihasilkan tubuh. Yang ketiga, olahraga teratur. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit sel darah tanpa warna yang berfungsi antara lain untuk membinasakan bakteri yang telah memasuki tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan respon antibodi. Selanjutnya yaitu dengan menjauhi minum-minuman beralkohol. Minum minuman beralkohol jelas bisa semakin menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Berikutnya adalah mengkonsumsi makanan bernutrisi dan sering minum air putih. Kekuatan imunitas secara menyeluruh tergantung pada pasokan vitamin dan mineral yang optimal. Selain itu, sejumlah mineral juga dikaitkan dengan antioksidan yang telah terbukti dapat mempengaruhi daya tahan tubuh secara positif. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem imun adalah sistem yang melindungi tubuh kita dari pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen. Sistem imun dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik eksternal dan sistem imun non-spesifik internal. Sedangkan jika dilihat dari lapisannya, sistem imun terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu terdiri dari kulit dan membran mukosa. Lapisan kedua terdiri dari sel natural killer dan sel darah putih. Lalu lapisan ketiga terdiri dari limfosit T dan limfosit B. Agar tubuh tidak mudah terserang penyakit, kita harus senantiasa menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara tidur yang cukup, menghindari stres yang berlebih, olahraga teratur, menghindari minum minuman beralkohol, dan makan makanan bernutrisi dan sering minum air putih. Nah, gimana dengan penjelasan barusan? Pastinya kalian sudah jauh lebih paham kan mengenai sistem imun? Dari mulai pengertian, jenis-jenis, mekanisme, gangguan, dan bahkan cara untuk meningkatkan sistem imun. Nah, sekarang kalian jadi lebih mengetahui gimana sih cara untuk meningkatkan sistem imun sehingga kalian tidak mudah terserang penyakit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.